Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA, teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, seperti biasa, marilah kita awali dulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan nantinya bisa memberikan manfaat ya bagi kita semua. Baik, berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, gimana kabarnya teman-teman semua? Baik semua kan ya? Sehat semua kan ya? Dingin nggak di sana ya? Di tempat masing-masing suhunya dingin nggak nih? Oke, kayaknya lagi kedinginan semua nih. Ya, jangan lupa siap-siap selimut, jaket yang tebel ya. Baik, jadi mohon maaf kemarin pertemuan yang kemarin saya pas sedang ada di luar kampus, jadi waktu saya balik sudah pukul 11 malam, sudah terlalu telat ya. Jadi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertemuan minggu kemarin ini saya ganti untuk malam hari ini. Kebetulan juga untuk mapel kimia kayaknya nggak bisa ya. Soalnya untuk teman-teman tutor kebanyakan pada bulan ini kebanyakan pada libur ini, pada balik ke Indo, sehingga mungkin ada beberapa yang mungkin kesulitan karena biasa di Indo biasanya di Indonesia itu kan untuk sinyalnya agak lambat ya. Makanya mungkin ada beberapa kendala nantinya. Cuman mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan. Baik teman-teman, kemarin terakhir kita diskusikan tentang macam-macam cerita. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis paragraf, kemudian juga sudah kita diskusikan juga tentang kalimat gitu kan. Kemudian juga macam-macam cerita pun kemarin juga sudah kita diskusikan, di mana cerita itu kan ada non fiksi maupun ada yang fiksi. Nah, dibagi lagi menjadi beberapa macam. Misalkan untuk yang fiksi itu mulai dari ada ada cerpen, kemudian ada novel, ada dongeng dan seterusnya ya. Terus kemudian untuk yang non fiksi atau yang biasanya kita juga kenal dengan cerita-cerita yang nyata begitu, ada beberapa jenis juga mulai dari yang pertama ada artikel ya, kemudian ada tajuk rencana atau editorial yang ditulis biasanya oleh editor dari surat kabar atau media. Kemudian ada opini, kemudian ada feature, ada biografi, terus kemudian ada tips, reportase, dan new journalism atau jurnalisme gaya baru, dan yang terakhir ada iklan. Ya, itu adalah jenis-jenis prosa atau jenis-jenis cerita yang sudah kita diskusikan ya. Bagaimana membedakan, bagaimana untuk menentukan, misalkan kita temui atau kita menemukan atau barangkali sempat membaca dari tulisan itu, ini termasuk tulisan jenis apa. Nah, teman-teman bisa ingat-ingat lagi kira-kira ini termasuk kelompoknya cerita fiksi atau bukan. Nah, kalau misalkan ceritanya itu bukan fiksi, termasuk yang mana. Nah, itu baik. Kemudian kita juga sudah diskusikan bagaimana kita bisa berbagi
atau bisa sharing cerita kepada teman, entah masalah atau cerita apapun gitu ya. Kemarin juga sudah kita diskusikan bagaimana agar ketika kita menyampaikan cerita, menyampaikan pengalaman atau apapun yang kita alami, yang kita baca, yang kita lihat kepada orang lain, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mulai kita harus ngerti orangnya yang kita ajak sharing itu siapa, modelnya kayak apa, kemudian juga kita keseriusan kita, ya di mana tempat kita yang tepat untuk berbagi cerita, gitu kan, sampai dengan persiapan kita sendiri bagaimana kita memaksimalkan kesiapan kita itu untuk menghadapi barangkali ketika kita sharing cerita kepada orang lain itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau diajukan. Nah, kemudian kita juga sudah mendiskusikan tentang membaca. Jadi hakikat membaca juga sudah, ya. Terus kemudian juga membaca cepat. Nah, kemarin kita udah diskusikan tuh membaca cepat itu kan intinya membaca dengan waktu bacaan itu yang memang relatif cepat gitu kan, dalam waktu yang sesingkatnya. Tetapi ingat, untuk ketika kita melakukan teknik membaca cepat ini pun juga nggak hanya asal saja, nggak hanya asal baca, tetapi beberapa hal yang harus kita lakukan juga atau harus kita cermati di situ. Yang pertama, karena yang pada prinsipnya membaca itu sebuah proses untuk mendapatkan informasi, maka meskipun kita melakukan teknik membaca cepat ini pun juga harus memahami tujuan kita, ya, tujuan untuk membaca cepat itu untuk apa. Umumnya membaca cepat itu dilakukan untuk mendapatkan informasi secara cepat, terus kemudian mengetahui bacaan itu secara umum saja, jadi paling tidak itu bisa memahami secara global begitu kan. Terus kemudian juga menemukan hal-hal tertentu atau topik-topik tertentu yang khusus. Nah, kemudian juga bahan ya di pustaka. Itu yang kita lakukan biasanya. Nah, kemudian hambatannya juga sudah kita diskusikan ya. Beberapa hambatan. Oh iya, ini belum saya posting ya. Nanti materinya ini semua akan saya posting biar teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya juga kita sudah mendiskusikan tentang kalimat ya. Jadi kalimat itu adalah kumpulan atau rangkaian dari kata ya, rangkaian dari kata-kata yang bisa atau yang dapat berdiri sendiri ya, dan menyatakan makna yang lengkap. Nah, di sini secara tulis, jadi kalimat itu bisa kita susun dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, verbal maupun non verbal ya, dalam bentuk tulisan. Nah, dalam bentuk tulisan ini secara untuk bentuknya, untuk tulisan itu biasanya dimulai dari huruf kapital. Jadi di awal kalimat itu biasanya harus huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca. Beberapa tanda baca ini tergantung dari jenis kalimatnya, apakah menandakan atau menyatakan kalimat berita, kalimat pertanyaan ya, atau kalimat perintah. Jadi tanda bacanya kalau untuk informatif ya titik, kalau untuk pertanyaan ya tanya, atau kalau misalkan perintah tanda seru. Tolong diingat-ingat ini ya. Nah, kemudian kita juga sedikit mendiskusikan tentang beberapa kalimat majemuk. Jadi ada kalimat majemuk setara, rapatan, bertingkat maupun rapatan ya. Nah, kemarin juga kita sedikit mengingat untuk setara artinya penggabungan dua kalimat atau lebih yang kedudukannya itu setara. Ya, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih penting. Jadi semuanya kalimat yang menyusun kalimat majemuk itu setara. Nah, kemudian yang kedua ada kalimat majemuk kerapatan. Artinya penggabungan dari beberapa kalimat ya, dari beberapa kalimat yang
penggabungannya itu disebabkan karena ada beberapa dari kalimat-kalimat itu ada kata-kata yang sama, entah itu di subjek, entah itu di predikatnya atau di bagian keterangannya. Jadi karena ada kesamaan kata di situ kemudian digabungkan jadi satu. Itu disebut dengan kalimat majemuk rapatan. Kemudian ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalau majemuk bertingkat ini artinya berbeda dengan yang tadi setara. Kalau setara itu kan berarti tidak ada yang lebih penting dibandingkan kalimat yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk bertingkat ini dua atau kalimat ini memiliki mana informasi atau unsur kalimat yang lebih penting. Makanya di sana nanti dibagi menjadi dua unsur di kalimat majemuk bertingkat itu, yaitu ada induk kalimat. Induk kalimat itu berarti informasi yang utama, ya, yang ingin disampaikan, yang ingin diungkapkan. Kalau misalkan itu dihilangkan nggak bisa, karena intinya itu yang ingin disampaikan. Makanya disebut kalimat induk atau induk kalimat. Ya, kemudian yang lainnya disebut dengan anak kalimat. Jadi anak kalimat itu seperti hanya seperti kalimat untuk mendukung atau memberikan penjelasan, ya, tambahan saja. Ya, contoh kalimat anak kalimatnya sebagai contoh di sini kemarin udah kita diskusikan, anak kalimatnya sebagai kata ganti keterangan waktu. Kalimat anak kalimatnya bisa jadi pengganti dari keterangan tempat dan seterusnya, ya. Kemudian yang terakhir ada kalimat majemuk campuran. Artinya kalimat majemuk campuran itu penggabungan dari kalimat yang jadi di situ nanti ada kalimat majemuknya, ada kalimat Jadi untuk kalimat majemuk campuran itu biasanya dia terdiri dari dua kalimat terdiri dari lebih dari dua kalimat yang digabung menjadi satu, bisa 3 atau 4 digabungkan menjadi satu. Nah, di sana antar kalimat itu nanti kalau ada yang punya hubungannya itu majemuk setara, ya, dan yang satunya ada yang kalau misalkan dibandingkan atau dihubungkan itu memiliki hubungan kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalimat majemuk campuran ini merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat dalam satu kalimat. Nah, begitu. Oke. Makanya di sini biasanya lebih dari 2 kalimat tentunya, minimal 3 biasanya. Nah, itu yang sudah kita diskusikan. Kemudian tentang paragraf deskriptif. Tentunya teman-teman masih ingat pengertian dari paragraf deskriptif, ya, bahwa paragraf deskriptif ini adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan jelas sehingga pembaca seolah-olah menyatakan atau mengalami sendiri hal atau peristiwa yang digambarkan, ya. Jadi ketika kita membaca sebuah paragraf yang mana paragrafnya itu adalah jenisnya adalah paragraf deskripsi, maka paling tidak ketika membaca paragraf itu kita bisa membayangkan, bisa tergambarkan, bisa mengira-ngira, ya, bentuk bendanya. Misalkan kalau paragrafnya itu mendiskusikan tentang bentuk benda, bentuk orangnya, bentuk daerahnya, bentuk ya, intinya dari topik yang disampaikan, yang dideskripsikan itu kita paling tidak punya gambaran, bayangan, ya. Jadi bisa apapun, ya, yang penting dideskripsikan, digambarkan. Jika penulis paragraf deskriptif ini bermaksud untuk memberikan pengalaman pada diri pembaca sehingga pembaca dapat jadi pembaca seakan-akan itu mendapatkan kesan atau interpretasi terhadap objek yang digambarkan tersebut. Nah, itu. Nah, paragraf ini biasanya disebut dengan paragraf deskripsi sugestif.
ya. Jadi di mana dari penulis itu sekali lagi itu bermaksud untuk memberikan pengalaman dari pembacanya sehingga pembaca dapat memberikan kesan dan interpretasi terhadap objek yang digambarkan. Yang kedua, jika paragrafnya itu dari penulisnya itu bertujuan untuk memberikan informasi tentang objek tertentu, ya, sehingga kita yang membaca itu dapat mengenal atau memahami atau mendapat gambaran tentang suatu objek yang disampaikan, maka disebut dengan deskripsi teknis atau ekspositoris. Itu jenisnya. Misalkan, contoh, misalkan saya ingin gambarkan bentuk dari botol. Mungkin teman-teman kalau misalkan saya hanya ngomong botol begitu kan, saya yakin teman-teman kan pasti banyak pertanyaan. Botol kan bentuknya banyak, ada bermacam-macam gitu kan. Meskipun itu hanya kita satu kata aja, botol. Nah, ketika saya jelaskan botol yang saya pegang ini, ya, ini adalah botol botol air kemasan. Ya, itu pun kan masih belum cukup kan? Karena banyak model, ada yang besar, yang kecil, dan ukurannya macam-macam, mereknya macam-macam. Nah, gitu kan. Terus kemudian saya tambahkan lagi ukurannya sekian mililiter. Terus kemudian di tengah-tengahnya itu dia agak lekuk dikit, di atasnya tutupnya warna biru. Terus kemudian botolnya dia warnanya bening, ya. Terus kemudian di sini ada botolnya ada tulisan Aqua, terus kemudian di labelnya pun juga ada tulisan Aqua dan seterusnya. Nah, saya yakin teman-teman ketika mendapatkan gambaran itu meskipun nggak lihat, ya, teman-teman akan tahu. Nah, untuk yang model seperti itu biasanya disebut dengan paragraf deskripsi teknis atau disebut juga dengan expositoris. Jadi menggambarkan sebuah bentuk. Sementara kalau misalkan saya ingin menggambarkan tentang, ya, ini sama-sama deskripsi ya, kita diskusinya tetap satu, yaitu topiknya paragraf deskripsi. Tapi untuk contoh lain, misalkan kalau saya ngomong, misalkan nih, saya pernah ke kota mana nih? Misalkan saya pernah ke Puncak Bogor. Oh, di sana itu suasananya indah, terus kemudian pemandangannya itu juga suasananya itu dingin, indah. Terus ketika pagi-pagi itu juga masih ada misalkan ada kabut, ya. Terus kemudian jalanan itu agak sepi. Terus di sana juga banyak warung-warung yang jajakan makanan atau makan ringan, mulai dari minuman dan segala macam. Nah, jadi saya pikir di sana itu sangat indah sekali. Nah, jadi contoh model semacam ini. Jadi saya ingin menggambarkan keindahan suasana, keindahan daerah Puncak Bogor misalkan. Nah, menurut saya ini di sana indah karena saya gambarkan saya gambarkan suasananya dengan kata-kata yang menggambarkan bahwa di sana betul-betul nyaman, indah, asri gitu kan, dingin dan seterusnya. Di mana mungkin teman-teman juga misalkan belum pernah ke sana gitu ya. Nah, paling tidak teman-teman juga bisa bayangkan, kira-kira enak nih gitu kan. Kira-kira nyaman nih di sana. Kalau saya main ke sana mungkin juga suasananya akan sama, kenyamanannya akan seperti yang disampaikan atau dijelaskan itu. Nah, jadi semacam kayak sugestif atau memberikan kesan. Saya ingin memberikan kesan kepada teman-teman melalui tulisan saya bagaimana indahnya misalkan, atau bagaimana gambaran tentang Puncak Bogor itu, di sana indah dan seterusnya. Jadi gambaran yang saya ingin teman-teman juga terkesan dengan suasana daerahnya. Ya, itu model yang seperti ini itu biasanya disebut dengan deskriptif sugestif. Oke. Baik. Saya lanjutkan lagi.
karakteristik atau ciri dari paragraf deskripsi ini, yang pertama, teman-teman, yaitu berupa pemberian objek tertentu. Artinya, objek yang ingin dijelaskan, objek yang ingin digambarkan itu dijelaskan secara rinci, dikupas sehingga teman-teman paling tidak itu punya gambaran, punya bayangan tentang sebuah objek. Nah, begitu. Jadi dijelaskan secara detail, bisa jadi secara detail, tapi ya artinya dijelaskan melalui tulisan di situ tentang sebuah objek secara lengkap, sehingga teman-teman pada punya gambaran. Yang kedua, umumnya objek yang dideskripsikan itu bersifat faktual. Artinya faktual itu bisa dibuktikan, ya, tidak hanya nyata tapi bisa dibuktikan juga, ya. Meski ini umumnya, cuman kadang-kadang dalam sebuah cerita itu kan juga tergantung dari jenis ceritanya, tidaklah harus bahwa sebuah objek itu betul-betul itu nyata gitu ya, ada barangnya, tapi paling tidak objeknya itu yang digambarkan itu bersifat faktual, ya, bisa dibuktikan gitu kan, bisa dicarikan bisa didukung oleh argumen-argumen atau alasan. Argumen atau alasan misalkan botol. Oh ya, botol itu ya kita tahu bahwa botol itu ya dia itu ada gitu kan. Dan memang kalau misalkan kita buktikan ya barangnya juga bisa ada begitu. Kemudian yang berikutnya adalah sifat-sifat objek yang dideskripsikan itu jelas, ya. Terus ya tentunya hal ini pun menjadi salah satu tujuan dari paragraf deskripsi, yaitu yang mana tujuan dari paragraf deskripsi ini adalah untuk memberikan gambaran, ya. Kemudian juga memberikan penjelasan tentang sifat. Sifat itu tidak hanya dikatakan atau misalkan yang dimaksud sifat itu bukan hanya sifat manusia, teman-teman ya. Jadi sifat sebuah objek, misalkan benda mati sifatnya seperti apa, benda hidup manusia sifatnya kayak apa, tumbuhan sifatnya kayak apa. Jadi sifat dari objek yang dideskripsikan juga jelas gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri dari paragraf deskripsi ini adalah bertujuan untuk memberikan pengalaman pada pembaca. Ya, tentunya memberikan pengalaman nggak harus dari pengalaman yang teman-teman lakukan sendiri, tetapi paling tidak dari membaca itu teman-teman bisa mendapatkan gambaran, pengalaman dari pengalamannya penulis itu sendiri. Ya, penulisnya misalkan kita belum pernah main ke Raja Ampat, penulisnya pernah main ke sana. Dia kemudian dari pengalaman dia itu dia tulis pengalamannya bagaimana keindahan Raja Ampat, bagaimana keindahan lautnya, terumbu karangnya, kemudian ekosistem bawah lautnya, terus kemudian juga belum lagi yang pulau-pulaunya dan seterusnya. Nah, mungkin diceritakan di situ, digambarkan oleh penulis. Nah, kita belum pernah ke sana, tapi paling tidak dari kita membaca itu kita bisa mendapatkan pengalaman yang didapatkan oleh penulis. Jadi paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran pengalamannya kira-kira di sana kayak gitu nantinya begitu. Kemudian ciri yang kelima adalah memberikan sugesti pada pembaca sehingga pembaca memiliki kesan atau interpretasi tertentu. Teman-teman tahu kan sugesti? Ada yang tahu apa maksudnya sugesti itu? Ada yang tahu pengertian sugesti? Apa yang dimaksud dengan sugesti? Mungkin Mas Mas Yono. Mas siapa? Di sini tadi masnya kelihatan tadi ya. Oke. Teman-teman ada yang tahu? Ada yang pernah tahu? Saran. Inspirasi. Oke, yang lain?
Apa kira-kira pengertian kira-kira yang tepat untuk sugesti itu? Pengaruh, inspirasi, pengaruh, menurut Mbak ya, Mbak Santi saran, menurut Mas Yono, saya lupa nih nama aslinya. Inspirasi ya, pengaruh, psikologis, pikiran, ya, pikiran, perasaan, oke. Kira-kira seperti itu, tetapi sugesti itu kita kan tahu kan, semacam kayak keyakinan, meyakini sesuatu hal, itu sugesti. Ya, kita memiliki keyakinan akan sesuatu, itu disebut dengan sugesti. Jadi, oke, mungkin sedikit ya ada hubungannya dengan perasaan, ada hubungannya dengan pikiran, ada hubungannya dengan inspirasi, pengaruh, ya, tapi yang jelas sugesti itu semacam keyakinan, gitu loh. Yakin tentang apa? Yakin tentang eh, sebuah objek atau topik yang digambarkan. Wah, saya yakin bentuknya kayak gitu. Jadi punya gambaran sendiri, punya keyakinan sendiri, punya pemahaman sendiri yang didapatkan dari pembacaan, dari hasil membaca dari paragraf deskripsi itu. Nah, gitu, teman-teman. Ya. Jadi kira-kira begitu. Sugesti, keyakinan. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya ini tentang ciri-ciri. Oke, kita untuk contoh paragraf kemarin juga sudah kita diskusikan ya contoh-contohnya. Di mana kemarin? Masih ingat kan? Teman-teman kemarin saya ambilkan dulu. Oke. Kemarin bentar. Di mana tempatnya nih? Saya simpan di mana ya? Soal bukan. Aduh, saya lupa nih tempatnya di mana nih. Tugas siswa bukan. Saya kemarin udah simpan tapi taruh mana ya? Oke, sebentar saya cari dulu. Untuk teks kemarin sudah saya coba untuk latihan ya, latihan di waktu kita TTM kemarin yang datang di KDI. Oke, cuman lupa taruh mana ini. Oke, sebentar. Soal paragraf. Oke, ini. Oke. Saya ambilkan contoh. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat kan di tulisannya ukurannya perlu dibesarkan lagi enggak nih?
kepotong ya. Oke, saya perbesar lagi. Bentar. Oke. Ya. Jadi ini misalkan sebuah contoh. Paragraf ini menggambarkan tentang Pulau Komodo. Ya, jadi menggambarkan tentang Pulau Komodo. Pulau Komodo yang terletak di dekat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi perhatian dunia karena di sana terdapat hewan langka komodo. Pulau ini bisa dikunjungi kurang lebih 1-2 jam dari pelabuhan terdekat. Populasi komodo di pulau ini mencapai 1.300 ekor, itu pada tahun 2009. Ini sudah lebih dari cukup untuk menarik minat wisatawan lokal maupun asing. Pulau yang luasnya 390 km persegi ini telah diumumkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, ini salah satu contoh paragraf deskripsi. Jadi yang menggambarkan tentang Pulau Komodo, ya. Nah, sebetulnya banyak ragam seperti yang saya sampaikan tadi, bisa apapun teman-teman ya. Tentang seseorang, tentang sebuah benda, tentang pulau, kendaraan, dan seterusnya, itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, jangan lupa, biasakan ketika kita membaca paragraf itu, kembali ke diskusi yang sebelumnya, yaitu tentang yang pertama, setiap paragraf itu pasti ada yang namanya kalimat utama, ya. Kalimat utama ya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya itu berisikan tentang ide utama. Jadi ide pokok dari kalimat ini tertuang di sini. Kita mau ngomongin apa sih, gitu kan? Kita mau jelasin apa sih di paragraf ini? Nah, itu sebetulnya bisa dilihat dari satu kalimat itu yang disebut dengan kalimat utama, ya. Nah, kalimat utama ini kalau kembali kita diskusikan, kita hubungkan dengan beberapa jenis paragraf. Jika dilihat dari letak kalimat utamanya, itu kan kemarin ada berapa teman-teman? Ada berapa? Oh, ada 3. Oke. Yang pertama adalah paragraf apa? Deduktif, di mana yang dimaksud dengan kalimat paragraf deduktif ini yaitu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ya. Itu disebut dengan paragraf deduktif. Nah, gitu kan. Kemudian kalimat utama juga bisa terletak di belakang, gitu kan. Terletak di baris paling belakang dari sebuah paragraf. Nah, itu disebut dengan paragraf di akhir paragraf, itu kan letaknya. Ya, di akhir paragraf. Nah, itu disebut dengan paragraf induktif. Oke. Nah, yang terakhir bisa di awal dan di akhir paragraf, itu disebut dengan campuran. Nah, hanya 3 ini teman-teman ingat. Berarti kalau kita udah tahu nih paragraf ini, kalau dilihat dari teknik pemaparannya, itu adalah paragraf apa? Paragraf deskriptif. Oke. Jadi kita masih diskusikan tentang paragraf deskriptif. Nah, dilihat dari kalimat utamanya, itu kemungkinan 3 ini. Kalau nggak dia itu di awal saja atau di akhir saja, mungkin dua-duanya, di awal dan akhir. Nah, itu. Nah, dari sini kita lihat, kira-kira menurut teman-teman, bisa analisa nih. Apakah paragraf ini, jika jenis paragraf yang ada di depan ini, itu termasuk yang mana? Apakah
deduktif, induktif, atau campuran jika dilihat dari kalimat utamanya, letaknya. Mbak, mana nih? Saya tanya ke Mbak Santi. Mbak Santi, menurut Mbak Santi ada nggak nih Mbak Santi nih? Ada kan orangnya? Halo? Oke, kalau nggak ada, Mbak Setia. Mbak Endang. Menurut Mbak, ini paragraf ini termasuk yang mana jika dilihat dari letak kalimatnya, kalimat utamanya, ya, apakah deduktif, apakah induktif atau campuran? Gimana? Oke, campuran. Menurut Mbak Endang? Baik, seperti yang saya sampaikan, kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya itu berisi tentang ide pokok dari paragraf tersebut. Kalau misalkan kita ngomong menurut Mbak Endang atau menurut Mbak menurut Mbak Endang ataupun apa nih? Menurut Mbak Endang ini katanya ini induktif, deduktif ya. Oke, kita cek dulu. Deduktif berarti kan di depan kan? Nah, kita lihat. Dari kalimat ini, dari paragraf ini saya tanya ke Mbak Endang. Ini mau ngomongin apa sih paragraf ini? Mau ceritain apa sih? Mau memberikan gambaran tentang apa sih? Gimana? Pulau apa? Gimana? Yang mau diceritain ini apakah komodonya atau Flores, Nusa Tenggara Timur, atau ini apa namanya, provinsinya kah, atau jumlah populasinya kah, atau apanya nih, atau luas pulaunya kah, atau gimana nih? Yang saya tanya ini mau gambarin tentang apa sih? Mau jelaskan tentang apa sih? Menurut Mas Ajar ini malah keajaiban dunia. Oke. Baik. Oke. Dari jawaban teman-teman, sekarang saya betulkan ya. Kalau kita lihat dari paragraf ini, yang mau diomongin sebetulnya yang mau dijelaskan itu tentang apa? Tentang Pulau Komodo. Ini yang mau dijelasin nih. Pulau Komodo itu letaknya di mana sih? Oh, letaknya di Pulau Flores, NTT, ya. Terus kemudian kenapa dia menjadi perhatian dunia? Kenapa? Karena di sana terdapat hewan langka, namanya apa? Komodo. Artinya, kalau misalkan kita sekarang tahu atau telaah di situ bahwa yang ingin disampaikan adalah pulaunya, berarti kita harus menjelaskan yang lebih detail lagi tentang pulaunya. Nah, makanya di kalimat-kalimat berikutnya itu pun juga haruslah menjelaskan tentang pulau itu.
bukan yang lainnya. Meskipun dia menjelaskan pulau itu menggunakan keterangan-keterangan lainnya, gitu. Bukan penjelasan tentang lainnya pulau. Contoh di kalimat kedua, pulau ini, berarti apa yang dimaksud pulau ini? Komodo. Nih, pulau ini bisa dikunjungi lebih dari 1-2 jam. Oh, berarti kita ngomongin apa? Waktu aksesnya ke sana. 1-2 jam. Ya, ke pulau apa? Kemana? Ke pulau ini, ke Pulau Komodo nih. Tetap masih ngomongin tentang Pulau Komodo, tapi yang dibahas di kalimat kedua adalah, yang menjadi tambahan informasi dari kalimat kedua adalah lamanya mengakses ke Pulau Komodo 1-2 jam waktunya dari pelabuhan terdekat. Kemudian apa lagi? Nah, populasinya komodo nih di pulau ini, kan gitu kan? Ya, populasi komodo di pulau ini, ya kan? Ini, di pulau ini. Masih ada kata-kata di pulau ini. Tapi dia ngomongin populasi komodo, tapi sebetulnya ingin menjelaskan Pulau Komodo ini. Kenapa di Pulau Komodo ada komodonya? Populasinya berapa di pulau apa komodo yang ada di sana? Nah, gitu. Terus karena di situ ada komodo, terus apa dampaknya? Oh, cukup menarik wisatawan lokal maupun asing. Tapi ingat, kalimat ini pun juga ingin menjelaskan, ingin mendukung ide utama menjelaskan tentang apa? Pulau Komodo. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, pulau yang luasnya 309. Nah, itu kan juga ini lebih detail lagi nih. Ini yang terakhir juga dia ngomongin, penulis ngomongin luas pulaunya. Nah, gitu. Ya, luas pulaunya sekian, telah diumumkan sebagai salah satu keajaiban dunia. Jadi yang diomongin, yang menjadi keajaiban dunia siapa? Ya, Pulau Komodo ini. Jadi dari paragraf ini, sekali lagi, yang ingin digambarkan, yang ingin dideskripsikan adalah tentang Pulau Komodo. Nah, gitu. Intinya Pulau Komodo, tapi Pulau Komodo yang kenapa kok ngomongin Pulau Komodo? Ya, menjadi perhatian dunia. Kenapa? Ada hewan langka namanya komodo. Nah, di situ nanti dijelaskan yang lain-lainnya, begitu, teman-teman. Oke. Nah, ternyata kan teman-teman masih sedikit lemah kan untuk menentukan kalimat mana kalimat utama, kemudian ide pokoknya, gitu kan. Oke, sampai di sini bisa difahami, teman-teman? Sekali lagi, untuk paragraf deskriptif ini, dia ingin menjelaskan, atau topik utamanya itu ingin menjelaskan tentang Pulau Komodo. Nah, begitu, yang menjadi perhatian dunia. Kenapa dan seterusnya bisa dijelaskan sebagai di dalam kalimat-kalimat pendukungnya atau penjelasnya. Tapi intinya paragraf ini ingin menggambarkan, mendeskripsikan tentang Pulau Komodo yang menjadi perhatian dunia. Oke. Baik, sampai di sini bisa difahami, teman-teman? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik, sekarang saya akan tambahkan satu contoh lagi, ya, satu contoh lagi untuk contoh paragraf. Oke. Saya taruh di sini. Oke, saya perbesar dulu. Oke, bisa baca ya, teman-teman ya. Nah, saya bacakan dulu
untuk paragrafnya. Saat ini sampah berserakan di mana-mana. Hal ini bisa kita lihat di sekeliling kita. Sampah-sampah tersebut biasanya berasal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan malas membuang sampah pada tempatnya. Sampah-sampah yang berkumpul itu menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mencemarkan udara. Selain itu, tumpukan sampah tersebut menjadi sarang berbagai macam penyakit yang sangat berbahaya. Sumber penyakit tersebut akan terbawa dengan udara sehingga akan terhirup oleh kita. Akibatnya, kita akan menjadi sakit dan tentunya juga akan menular kepada orang lain yang menghirup udara yang sama tersebut. Nah, sebetulnya oke, pertanyaan saya, teman-teman, silahkan dijawab. Topiknya mau ngomongin apa sih ini? Gimana? Tentang apa? Sampah. Hanya sampah? Hanya sampah aja? Oke. Sampahnya kenapa dengan sampah? Gimana? Silahkan dijawab. Hmm, Oke. Baik. Gitu kan. Ada banyak ide kan, teman-teman kan? Jadi jadi dari kalimat ini dari paragraf ini penulis ingin menggambarkan tentang permasalahan sampah. Jadi permasalahannya sampah itu, ya, masalahnya apa? Yang dibuang sembarangan sehingga berserakan gitu kan. Jadi permasalahan sampah dan dampaknya atau akibatnya. Oke. Jadi eh, permasalahannya sampah itu apa sih? Dibuangnya apa? Dibuang sembarangan. Terus kemudian ya akhirnya kan juga ada dampaknya bau, terus kemudian bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, terus kemudian menular juga begitu kan. Nah, jadi itu adalah topiknya yang ingin disampaikan. Nah, uh, kemudian yang berikutnya pertanyaan saya adalah jika dilihat dari letak dari kalimat utamanya untuk paragraf ini termasuk yang mana? Apakah deskriptif? Apakah termasuk mohon maaf, apakah termasuk deduktif, induktif atau campuran? Oke. Ada bilang campuran, ada bilang induktif. Ya, kita cek. Ayo, silakan dijawab dulu. Kebanyakan menjawab induktif. Oke. Yang nggak jawab siapa ya?
Oke, baik. Jadi sudah pada jawab, ada yang jawab deduktif, ada yang jawab induktif, ada yang jawab campuran. Jadi masih nano-nano nih jawabannya. Baik. Sekarang kita lihat, ya kan? Tadi kan kita udah bilang, kita udah diskusikan barusan saja, yaitu topiknya tentang sampah, problem sampah, gitu kan? Berarti kalimat utamanya yang mana? Kita cek. Berarti nggak boleh hanya satu sisi aja. Nah, gitu kan? Kita lihat. Yang pertama, saat ini sampah berserakan di mana-mana. Oke. Hal ini bisa kita lihat di sekeliling kita. Sampah-sampah tersebut biasanya berasal, oke. Jadi yang ingin dijelaskan juga di sini adalah sampah yang berserakan itu beserta dampaknya, gitu kan? Ya, sampah yang berserakan itu berdasarkan dan juga dampaknya. Nah, di sini meskipun kita lihat sedikit berbeda susunannya dengan paragraf yang tadi barusan kita diskusikan, ya, karena paragraf itu bisa bentuknya bermacam-macam, teman-teman, untuk susunannya, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, paragrafnya itu adalah susunannya dari sebab akibat, ya. Sebabnya apa? Sampah yang berserakan, akibatnya apa? Penyakit, gitu kan. Nah, cuman kalau kita lihat di sini, untuk kalimat utamanya itu, kita lihat, ya. Kalau misalkan kita bilang hanya sampah, saat ini sampah berserakan di mana-mana, berarti kalau misalkan ini hanya ini yang kita sebut sebagai kalimat utamanya, ya. Kalimat-kalimat yang lain kan kita lihat harusnya ngomongin tentang sampah yang berserakan dong, gitu kan? Betul, betul enggak? Kalau misalkan ada teman-teman yang menjawab bahwa paragraf ini adalah deduktif, artinya kalau berarti menurut Mbak-mbak atau Mas di sini, misalkan yang tadi menjawab paragraf ini termasuk paragraf deduktif, berarti kan tadi kan kita jelas nih. Kita lihat saat ini sampah berserakan di mana-mana. Berarti kalimat-kalimat berikutnya haruslah mendukung atau menjelaskan tentang sampah yang berserakan di mana-mana. Oke? Betul enggak? Betul enggak, teman-teman? Padahal kita lihat kalimat-kalimat yang lain, ya, kalimat yang nomor 2, oke lah. Ini kalimat yang nomor 2 itu menjelaskan tentang yang berserakan di mana-mana di sekeliling kita, gitu kan. Nah, cuman untuk kalimat yang ketiga ini sudah ngomongin lain, yaitu asal muasal dari sampah, bukan sampah yang berserakan, tapi sudah menjelaskan tentang asal sampah yang berserakan itu, ya. Kemudian yang berikutnya, sampah-sampah itu yang terkumpul, sampah-sampah yang berkumpul itu menimbulkan bau. Ini ngomongin tentang bau, ya. Kemudian tumpukan sampah tersebut menjadi sarang berbagai macam penyakit. Nah, ini bukan berserakan, tapi tumpukan sampah. Nah, akibatnya kita akan menjadi sakit dan tentunya juga akan menularkan kepada orang lain. Betul enggak? Kita lihat di sini. Gimana, teman-teman? Oke, jelas? Paham ini kira-kira? Kalau misalkan teman-teman jawab ini adalah paragraf deduktif, berarti teman-teman haruslah pada kalimat-kalimat berikutnya ini pun mendukung tentang sampah yang berserakan. Tetapi kan pembahasannya sudah bergeser, gitu kan? Bukan lagi masalah sampah berserakan, tapi dampak, ada penyakit yang muncul di situ. Nah, gitu. Oke. Nah, dengan demikian,
sebetulnya yang menjadi topik utama ini apa nih? Ya, jadi sampah dan tadi kan kita udah bilang ini adalah sampah dan dampaknya, gitu ya. Sampah dan dampaknya. Kalau misalkan sekarang kan tinggal kita lihat nih untuk model apa namanya? Untuk model letak kalimat utamanya. Yang jelas ini menggambarkan apa untuk susunannya nanti ini modelnya sebab akibat. Jadi sebabnya sampah yang berserakan, kemudian ini adalah akibatnya. Ini agak susah kalau yang model-model gini biasanya. Oke. Tapi kalau ingat kembali lagi kalau misalkan apa namanya dari penjelasan di awal sebelumnya bahwa kalau dilihat dari letak kalimat utamanya itu paragraf itu hanya dibagi menjadi tiga jenis. Kalau nggak deduktif, induktif, ya campuran, gitu kan? Nah, sekarang kita telaah dari kalimat yang terakhir. Akibatnya kita akan menjadi sakit dan tentunya juga akan menular kepada orang lain. Ini kan akibat, betul kan? Akibat dari sampah. Sumber penyakit tersebut akan terbawa dengan udara sehingga akan terhirup oleh kita. Ini juga dampak, ya kan? Selain itu tumpukan sampah tersebut menjadi sarang berbagai macam penyakit yang sangat berbahaya. Berarti ini juga dampak. Nah, gitu kan? Kemudian yang berikutnya, sampah-sampah yang berkumpul itu menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mencemarkan udara. Ini juga dampak. Oke. Artinya, satu lagi deh, kita lengkapi aja deh. Kemudian yang berikutnya, sampah-sampah tersebut biasanya berasal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan malas membuang sampah pada tempatnya. Ini juga asal muasal dari apa namanya sampah ini yang berserakan gitu kan ceritanya. Nah, ini penjelasan yang kalimat kedua. Hal ini bisa kita lihat di sekeliling kita. Ini yang menjelaskan tentang ini di mana-mana ini. Ya, di sekeliling kita penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang terakhir sebelumnya dan sebelumnya ini satu model, yaitu sama-sama dampak. Kalau hanya kita ambil satu kalimat saja yang terakhir, kita anggap oh ini adalah induktif Pak, gitu kan. Kita ambil paragraf yang kalimat yang terakhir ini sebagai pokok kalimatnya atau kalimat utamanya. Nah, kalau model ini kita ambil, ini jelas tidak mungkin, teman-teman. Kenapa? Karena antara kalimat yang satu, kalimat ini dan yang ini itu juga seragam, dia dampak. Kalau misalkan ini akibat, gitu kan? Ya, akibat dari sampah tadi yang berserakan di sini. Berarti kalau kita lihat di sini, ini tidak mungkin kalimat yang terakhir ini itu sebagai kalimat utama. Oke ya. Jadi kalimat yang terakhir ini nggak mungkin menjadi kalimat utamanya. Kenapa? Karena dia juga yang terakhir ini juga merupakan bagian dari yang lainnya ini, bagian dari kalimat-kalimat ini. Gitu. Jadi dia seragam. Gitu. Oke. Paham? Jadi kalau misalkan yang jawab induktif, yang terakhir ini langsung kita comot sebagai kalimat utamanya. Kalau hanya dia itu sebagian dampak sebagian kecil, dampak sebagian kecil, ini pun juga kita lihat ini bukan, ya. Jadi akibatnya kita akan menjadi sakit dan tentunya juga akan menularkan kepada orang lain yang menghirup udara yang sama tersebut. Nah, gitu. Kita cek. Oke. Nah, kalau gitu yang mana nih?
Kira-kira yang mana, teman-teman? Oke, kita cek. Oke, kita ulangi di sini ya. Oh, sorry. Kalau kita ambil yang di belakang saja, ini hanya akibat. Sebabnya sampah. Oke, bentar saya cek dulu, ulangi. Ya, takutnya keliru nih. Oke, nah. Untuk yang ini, kalau kita analisa dari kata per kata, ya, jadi sampah dan akibatnya. Yang kayak gini juga agak susah juga nih untuk menganalisanya nih. Tapi paling tidak kalau kita lihat di sini, ya teman-teman, ya yang ini akibatnya, ini akibat, ini sebabnya, ya. Jadi mulai dari sampah yang berserakan menjadi apa. Nah, kemudian akibatnya di sini. Nah, kalau misalkan kita sebut ini kalimatnya adalah kalimat adalah campuran, berarti haruslah untuk kalimat yang nomor 1 ini itu ide kalimatnya haruslah sama dengan yang akhir. Ya. Ini haruslah sama dengan yang akhir. Ini juga sangat berbeda ya, sangat berbeda. Oke. Sebab akibat. Oh, baik. Untuk biasanya, oke, gini. Untuk paragraf yang modelnya itu sebab akibat begini, biasanya yang menjadi pokok kalimatnya itu adalah dari sebab menjadi sebabnya dulu, ya. Jadi akibatnya itu sebagai pendukung atau akibatnya itu sebagai penjelas, ya. Jadi yang ini akibat, ini sebagai penjelas, ya. Terus ini pun juga penjelas dari masalah yang sebelumnya. Ini penjelas masalah dari masalah sebelumnya, ya. Sumber penyakit kan sebagai tumpukan sampah gitu kan, akibat dari tumpukan sampah. Nah, tumpukan sampah itu juga menimbulkan bau gitu kan, dan pencemaran. Ini juga sama, ya. Ini juga disebabkan karena ini. Jadi untuk diingat teman-teman, untuk model-model paragraf yang modelnya penyajiannya itu menjelaskan tentang sebab akibat, maka sebabnya itu biasanya menjadi kalimat utamanya, ya. Jadi kalimat utamanya itu biasanya bisa dilihat dari dari sebabnya. Kita lihat di sini kan sebagai asal muasal gitu kan. Dari asal muasal itu kan karena sampah yang berserakan gitu kan. Oke, asal muasalnya kan dari sampah yang berserakan. Ya, kalau tidak ada sampah yang berserakan, tentunya juga penyakit ini tidak akan muncul, problem-problem ini nggak akan muncul gitu kan. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Jadi yang menjadi pokok permasalahan di awal, penyebab dari permasalahan yang dijelaskan di kalimat-kalimat yang penjelas yang mulai dari kalimat nomor 2 ini dan seterusnya sampai terakhir, itu
sebagai akibat dari sampah yang berserakan. Nah, jika kita lihat dari sini, maka untuk menentukan mana kalimat utamanya, kita lihat dari penyebabnya. Jadi penyebabnya di sini adalah kalimat yang nomor 1, yaitu sebagai akibat dari sampah yang berserakan. Nah, ini bisa kita sebut sebagai kalimat utamanya. Kenapa? Karena tanpa ada kalimat utama ini, maka yang berikutnya itu tidak akan muncul. Itu untuk sebagai cara untuk memudahkan kita menganalisa, untuk mencari mana kalimat utama untuk paragraf yang menggunakan pola sebab akibat. Oke? Bisa difahami di sini teman-teman? Bisa difahami? Jadi akibat itu kan diawali sebab dulu gitu kan? Ya, akibatnya apa, sebabnya apa sih sampah yang berserakan. Nah, sebagai dampak akibat dari sampah yang berserakan itu apa? Mulai dari bau, ya, kemudian juga mulai ada penyakit, kemudian sumber penyakit terhirup, kemudian menular, itu kan, itu sebagai dampak. Nah, maka untuk menentukan mana kalimat utamanya, nah itu kita awali dari ini penyebabnya dulu, karena hanya satu kalimat yang hanya satu kalimat yang kita sebut dengan kalimat utama. Makanya untuk paragraf ini pun kita sebut dengan paragraf deduktif. Oke. Karena kalau misalkan untuk kalimat, kalau kita sebut campuran, berarti kalimat nomor 1 dan kalimat terakhir itu harus memiliki isi yang sama. Ya, kalau misalkan hanya kita sebut induktif, yang kalimat terakhir ini justru rentetan sebagai akibat. Sementara yang lainnya, kalimat-kalimat yang lain juga ini juga akibat semua gitu kan. Baik. Itu untuk paragraf yang ini. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi untuk paragraf ini ingin menggambarkan kepada kita ya tentang dampak ya dari sampah yang dibuang sembarangan, yang berserakan. Nah, gitu. Baik, untuk tambahan lagi, misalkan saya tambahkan satu lagi contoh. Ya. Saya ambilkan contoh. Yang mana nih? Yang mudah. Oke, ini satu contoh kalimat lagi. Ya. Oke, kita baca bersama-sama. Letusan Gunung Krakatau bukanlah letusan paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Letusan yang terjadi pada tahun 1883 ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan letusan Gunung Tambora dan letusan Gunung Toba yang sangat dahsyat. Bahkan letusan Gunung Toba membentuk sebuah danau yang sangat besar di tengah-tengahnya. Namun, letusan Gunung Krakatau terjadi pada saat jumlah populasi manusia di bumi telah banyak sehingga dampaknya lebih terasa. Oleh karena itu, letusan Gunung Krakatau tercatat menyebabkan dampak yang lebih besar meskipun masih kalah dahsyat dengan letusan gunung lainnya. Oke, jadi dari paragraf ini sebetulnya penulis ingin menjelaskan tentang apa, teman-teman?
Menjelaskan tentang letusan Gunung Krakatau. Apa loh, kan di sini kan juga ada letusan gunung apa namanya? Gunung Tambora, juga letusan Gunung Toba gitu kan? Gimana? Lebih tepatnya untuk paragraf ini ingin menjelaskan tentang apa sih? Topiknya tentang apa kira-kira? Ya, letusan Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakataunya kenapa, Mas? Kalau hanya letusan Gunung Krakatau, menggambarkan tentang letusan Gunung Krakatau, harusnya kan ada magma, kemudian ada percikan, misalkan debu ke angkasa, itu kan letusan gunungnya begitu kan. Tapi yang di sini lebih, karena kita harus memahami secara utuh dari keseluruhan paragraf gitu kan. Ya, oke. Jadi di sini ingin menjelaskan bahwa letusan Gunung Krakatau itu bukan letusan yang paling dahsyat. Kenapa? Karena masih ada yang lebih dahsyat begitu. Kan penjelasannya di situ kan? Betul kan? Kenapa? Buktinya apa? Kok bisa dibilang, kan kita kenal letusan Gunung Krakatau itu kan menimbulkan apa namanya? Berapa korban, berapa juta, apa berapa eh, tercatat waktu itu ya. Kalau nggak salah itu ada berapa ribu orang itu meninggal ya akibat dari letusan gunung ini. Nah, yang korbannya banyak, yang ternyata bukan, belum ada apa-apanya karena ternyata masih ada yang lebih besar lagi begitu. Ada yang lebih dahsyat. Ya, apalah contohnya apa? Misalkan letusan dari Gunung Toba, kemudian ada letusan Gunung Tambora itu yang juga lebih dahsyat. Nah, begitu. Oke. Jadi dari tulisan secara utuh dari paragraf ini, penulis ingin menggambarkan bahwa letusan Gunung Krakatau ini itu bukanlah yang paling dahsyat ya, karena masih ada lagi yang lainnya. Nah, gitu. Nah, di sini mulai ditulis nih, kok bisa dibilang belum, bukan yang terdahsyat? Makanya di sini dijelaskan ya, ada Tambora, ada Toba gitu kan. Bahkan Danau Toba itu letusannya sampai muncul danau di tengah-tengahnya gitu kan. Kemudian Gunung Krakatau itu, hanya Gunung Krakatau itu meletus pada saat populasi orang sudah semakin banyak sehingga dampaknya itu lebih dikenal, lebih terasa gitu kan. Karena korban manusianya itu kan lebih banyak gitu kan. Nah, gitu. Nah, oke. Okay. Sekarang kita lihat, kita analisa letak kalimat utamanya yang mana ini, teman-teman? Apakah di awal, apakah di akhir? Yang mana, teman-teman, kira-kira? Oke. Kalau kita lihat kalimat yang pertama, letusan Gunung Krakatau bukanlah letusan paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Kalau kita lihat yang terakhir, oleh karena itu, letusan Gunung Krakatau tercatat menyebabkan dampak yang lebih besar meskipun masih kalah dahsyat dengan letusan gunung yang lainnya. Berarti kalimat yang nomor 1 dan kalimat yang nomor yang terakhir ini, kalimat yang di awal paragraf dan di akhir paragraf ini, kira-kira intinya sama nggak, teman-teman? Intinya sama nggak? Nah, intinya sama. Cuman hanya menggunakan sedikit kata yang berbeda, tapi intinya sama. Yang mana kedua kalimat ini ingin menjelaskan bahwa Krakatau itu bukanlah yang terbesar, gitu kan? Ya, meskipun dampaknya besar, tapi masih kalah dengan yang lainnya, gitu. Oke, berarti untuk paragraf ini disebut dengan paragraf campuran. Nah, ini bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, bentuknya seperti ini. Oke. Cuman kalau dilihat dari apa namanya, model pemaparannya, ini bukanlah deskripsi, sorry, ini bukanlah kira-kira disebut apa nih? Paragraf apa nih? Apakah paragraf narasi? Apakah paragraf eksposisi? Apakah paragraf
deskripsi, apakah argumentasi, atau paragraf persuasi? Kira-kira teman-teman. Menurut Mbak Endah ini narasi. Narasi itu kan berarti ada waktu sekian, habis itu ngapain, selanjutnya ngapain, begitu kan? Oke, jika dilihat dari teknik pemaparannya. Menurut Mbak Nesa, argumentasi. Yang lainnya? Berarti kan pendapat kan? Eksposisi. Eksposisi itu biasanya ada ilmiah ya. Ilmiah itu, tapi ini lebih ke sejarah. Bukan terlalu ilmiah sih. Ini termasuk sejarah sebetulnya. Argumentasi, eksposisi. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini kan semacam anggapan gitu kan. Sebetulnya ini semacam pendapat bahwa letusan Gunung Krakatau itu bukanlah letusan yang paling dahsyat. Nah, ini pendapatnya. Bukanlah letusan yang paling dahsyat. Berarti kan ini pendapat, ya kan? Meskipun di sini dijelaskan tentang kenapa atau pendukungnya. Kenapa kok pendapatnya itu begini, terus apa yang mendukung pendapat itu. Ini penjelasannya. Nah, untuk paragraf ini disebut dengan paragraf argumentasi gitu ya. Karena menurut penulis gitu kan, letusan Krakatau itu bukan yang paling dahsyat. Kenapa? Dijelaskan juga ya, ada yang lebih besar yang lainnya. Nah, ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi paragraf argumentasi. Oke ya. Baik, jelas ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Ini kita masih punya berapa lama? Oh, kita nggak punya waktu lama lagi nih kayaknya. Tinggal beberapa menit. Baik. Sebetulnya untuk berikutnya kita ingin mendiskusikan tentang pembacaan puisi gitu ya. Jadi saya ingin teman-teman memahami dan bisa mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam puisi. Baik. Sekarang sebelum saya akhiri, kita bisa cek dulu nih. Ya. Ini juga ada di buku teksnya teman-teman. Teman-teman bisa buka di sana ya, puisi yang judulnya Sungai. Ya. Sungai paling panjang mengalir dalam mimpiku. Misteri dan keliaran Amazon atau kekeruhan Ciliwung. Ribuan piranha dan muntahan limbah. Di antara kehausan dan rasa ingin menyelam. Sungai paling panjang mengalir dalam terjagaku. Air mata yang bisu melimpah dalam gemuruh air terjun. Ini harusnya ada tambahan agak memanjang nih. Air mata yang bisu melimpah dalam gemuruh air terjun kata-kata. Kesedihan paling tawar dan membosankan, lahir dari kenyataan pahit masyarakat terbata, melimpah di permukaan limbah kemanusiaan yang gaduh dalam nyanyian bisu. Bencana paling mencekam mencuri pesonaku pada kenyataan hidup, seperti bah yang mengambil perahu Nuh, atau badai gurun menggulung kemah-kemah para pejalan dan unta, atau kegelisahan dan ketakpastian paling memabukkan. Sungai paling panjang mengkaramkan segala dalam mimpiku. Batu karang nurani dan sumpah kemanusiaan mengalir sepanjang hidup, menghanyutkan kesadaran hari demi hari. Sungai paling panjang mengalir dalam hidupku, menjadi darah yang menggerakkan rasa hidup. Usia tua kepalsuan dalam setumpuk catatan para nelayan yang mengecoh ikan-ikan. Di antara taburan racun dan ledakan dinamit, mengalir dalam nyanyi dan ikauan rindu dendam, hasrat paling purba buat mengakhiri segala kebekuan. Ini puisi kutip dari karya Dorothea Rosa Herliani ya. Nah,
seperti yang sudah kita sedikit bahas di pembahasan pertemuan kita yang terdahulu, bahwa puisi ini termasuk ya berbeda dengan prosa, dimana kalau misalkan puisi itu sangat terikat, ya sangat terikat adanya irama, terus kemudian adanya rima. Nah, sementara ya dengan bait juga terikat, sementara kalau prosa tidak ada batasan, jadi bebas. Nah, untuk puisi, kata-kata yang dipilih, yang dipakai itu pun juga bukanlah kata-kata yang yang menggambarkan yang sesungguhnya, tetapi banyak umumnya puisi menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Nah, gitu ya. Artinya kalau misalkan kita ingin memahami puisi, kita tidak bisa memahaminya secara letterlek atau secara tulisan saja. Haruslah kita betul-betul bisa memahami dan bisa menghayati, atau bisa paling tidak juga bisa mengambil sebuah gambaran kira-kira penulis itu kondisinya lagi apa, ingin apa, dan maknanya kira-kira apa. Nah, untuk puisi itu banyak makna, makanya memang untuk ambiguitasnya sangat tinggi. Artinya terserah kita. Kadang-kadang dari penulisnya pun memberikan kebebasan buat pembaca itu untuk mengartikan atau memberikan pemahaman atau mengambil makna dari puisi ini, ya. Nah, tapi paling tidak gambaran secara umum itu harus kita bisa pahami. Nah, gitu ya. Baik, teman-teman, waktu pertemuan kita sudah habis. Nah, untuk puisi ini silahkan teman-teman baca ulang di buku. Nah, dari situ silahkan teman-teman coba coba cari tahu, atau paling tidak teman-teman sebutkan ya unsur-unsur puisinya yang ada di dalam puisi itu kira-kira apa saja, ya. Jadi ada unsur intrinsiknya seperti apa, ekstrinsiknya bagaimana. Teman-teman silahkan coba coba dianalisa, coba difahami kira-kira unsur-unsur yang ada di dalam puisi itu apa saja, nilai-nilai yang terkandung itu apa saja, ya. Teman-teman bisa buka di buku teman-teman, ya, di buku modulnya masing-masing, dan kemudian silahkan ini sebagai tugas, silahkan dikerjakan. Paling tidak saya kasih waktu berapa hari kira-kira? 1 minggu? Gimana? Berapa lama waktu yang teman-teman bisa yang teman-teman butuhkan? 1 minggu bisa selesai, ya? Baik, jadi silakan nanti di buku ajarnya masing-masing puisi ini dibaca, terus kemudian silakan dicoba cari tahu dulu unsur-unsur puisinya apa saja. Dikerjakan, terus kemudian dikirimkan ke email saya seperti biasa, oke? Baik, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang PR pertama dulu kan itu di halaman 3 kalau nggak salah kan di halaman 3 bukunya teman-teman. Di sana kan ada cerita tentang ESQ-nya Ari Ginanjar. Di sana kan saya minta tolong teman-teman jawab soal nomor berapa itu. Yang yang pertanyaannya itu tentang teman-teman saya diminta untuk menjelaskan unsur 5W1H yang ada di cerita itu. Oke ya, masih ingat kan?
Mencari unsur itu ya, oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 2 tugas yang teman-teman harus kumpulkan sampai minggu depan, yaitu yang pertama yaitu di halaman 3 itu dikerjakan soal nomor, kalau nggak salah soal nomor 2 itu ya, di halaman 3 dikerjakan. Terus kemudian yang terakhir yang ini ya, tentang unsur-unsur pada puisi yang berjudul Sungai. Silahkan teman-teman kerjakan, nanti dikirimkan ke saya, oke? Baik, saya kira pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini teman-teman, karena waktu kita sudah habis. Untuk mengakhiri diskusi kita malam hari ini, seperti biasa marilah kita akhiri dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menambahkan pengetahuan dan keilmuan teman-teman ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Kalau yang masih ingin beraktivitas, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, ya, bye bye. Selamat malam semuanya.